فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala wa qauluhu ta'ala wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan selain mereka mengikuti ilmu sihir yang diajarkan oleh para syaitan yang mengatasnamakan kekuasaan Sulaiman, mereka juga mengikuti apa yang diturunkan kepada dua malaikat yang di Babil, di Irak. Malaikat tersebut namanya Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah kedua malaikat itu mengajari satu orang pun sehingga mereka berdua mengatakan kami ini hanyalah ujian atau cabaran, maka jangan engkau kafir. Ini menunjukkan malaikat tersebut tidak lalai untuk memberikan nasihat kepada siapapun yang memang datang untuk minta diajari ilmu sihir, dinasihati, tidak perlu ambil ilmu ini karena ini adalah kekufuran. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Lalu mereka mempelajari dari kedua malaikat tersebut sihir yang mana dengan itu mereka mampu memisahkan antara seorang lelaki dengan istrinya. Ikhtalafal ulama fi hadzal maqam. Ikhtalafan nasu fi hadzal maqam. Orang-orang berselisih pendapat di dalam pembahasan ini. Fa dzahaba ba'dhum ila anna ma nafiyah. Sebagian dari mereka berpendapat bahwasanya ma-nya adalah nafiyah. Yaitu apa? Orang Yahudi mengikuti ajaran sihir yang dibacakan oleh setan, bukan yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut itu. Kepada malaikat Harut dan Marut. Baik. Yang memilih tafsir ini tujuannya adalah untuk mensucikan malaikat. Enggak mungkin malaikat mengajarkan sihir. Nabi Sulaiman aja enggak mengajarkan sihir, apalagi malaikat atau yang semacam itu. A'ni allati fi qawlihi wa ma unzila 'alal malakain. Yang saya maksudkan, kata Ibnu Katsir, adalah ma yang ada pada ayat wa ma unzila 'alal malakain. Qala al-Qurtubi ma nafiyah. Nah, Qurtubi memilih ini, ma-nya adalah nafiyah, ma'tufatun fi qawlihi wa ma kafara Sulaiman. Ma'tufnya adalah pada Sulaiman itu tidak kafir. Demikian pula apa? Dan tidak pula apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Berarti ini artinya tidak. Sumakal walakinna syayatina kafaru. Ketika Allah mengatakan dan Sulaiman itu tidak kafir, akan tetapi para syaitan itulah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila 'alal malakain. Mereka mengajari manusia ilmu sihir dan bukan yang diturunkan kepada dua malaikat. Wa dzalika annal yahud kanu yazumuna annahu nazala bihi Jibril wa Mikail. Yang demikian itu karena orang Yahudi dulu menyatakan bahwasanya Jibril dan Mikail turun membawa ilmu sihir. Fa'akdzabahumullah, maka Allah mendustakan mereka. Jibril Mikail tidak mengajarkan sihir. Wa ja'ala qaulahu Harut wa Marut, dan Allah menjadikan firman-Nya yang mengatakan Harut dan Marut badalan minasyayatin. Ini sebagai ganti dari para setan, yaitu apa? Harut dan Marut ini bukan malaikat tapi dari kalangan para setan. Baik, akan tetapi para setan itulah yang kafir. Baik. Nah, Harut dan Marut sebagai apa? Sebagai penjelas, sebagai pengganti lafaz syaitan. Tapi memang ini khilaf mereka.
Qal wa sahadzalika imma, dan itulah yang betul boleh jadi li'annal jam'a yutlaqu 'alal isnain. Salam marhaban. Karena jama' itu dimutlakkan pada dua. Memang ini juga dibahas sebagaimana dibahas Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, bahwasanya para ulama berselisih pendapat aqallul jama' itu isnan ataukah salasah. Kalau ahli nahwu jelas menyatakan jama' itu minimalnya adalah dua. Ahli nahwu mengatakan jama' itu adalah minimalnya tiga. Dua adalah musanna. Adapun jumhur ulama mengatakan aqallul jama' adalah isnan. Jama' minimalnya dua. Nah, ini Qurtubi mengambil dari sisi itu. Bahwasanya jama' asyayatin ini jama', tapi juga boleh menunjukkan kepada dua. Tayyib, itu betul, tapi kalau itu diterapkan pada case ini kurang tepat. Tayyib, kama fi qaulihi ta'ala wa in kana lahu ikhwah. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala tentang masalah warisan, kalau dia memiliki saudara-saudara, dan saudara-saudara itu tidak harus 3 ke atas, boleh jadi 2. Tayyib, auli kaunihima lahuma atba, atau boleh jadi 2 setan ini didatangkan, yaitu Harut dan Marut ini didatangkan dengan pola syayatin, yaitu pola jamak, karena memiliki para pengikut. Au dzukira min bainihim litamarrudihima, atau 2 sosok ini disebutkan secara khusus dari dari mereka semua, karena 2 yang ini sangat membangkang. Taib. Padahal tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Fa taqdirul kalami indah, maka perkiraan atau penetapan kalam yang tersembunyi bagi Qurtubi yu'allimunan nasa sihra bibabila harutu wa marut. Berarti akhirnya demikian ya. Atau haruta tetap, tapi karena karena ma'tuf kepada syayatin, atau badal dari syayatin, yaitu dia mansub karena lakinna itu. Taib. Para syaitan tadi mengajarkan sihir yang ada di Babil. Siapa para syaitan itu? Yaitu Harut dan Marut. Summaqal, lalu Qurtubi mengatakan wa hadza aula ma hummilat alaihil ayah. Inilah yang paling utama, paling layak untuk ayat itu dibawa ke sini, kepada makna ini. Wa asah, dan lebih sahih. Wala yultafatu ila ma siwa, tidak perlu menoleh ke yang lain, bahkan yang lain yang lebih tepat, tanpa perlu penakwilan. Baik. Wa rawa Ibnu Jarir bi isnadihi min tariqil Aufi an Ibni Abbas. Ibnu Jarir dengan sanadnya meriwayatkan dari jalur Aufi. Jelas ini sanadnya dhaif. Atiyah bin Sa'ad al-Aufi. Beliau mudallis dan juga sayyi'ul hifdz. Baik. Tapi beliau ahli ibadah, beliau orang soleh. Dan beliau termasuk yang disiksa hajat, siksa yang lain dari yang lain. Yaitu janggutnya banyak, dicabut sekaligus. Jelas sakit sekali itu, aduh. Nggak ada yang lain kah siksaan? Ya emang hajat-hajat kejam dia tuh. Nah, ini sanadnya dhaif, Atiyah dari Ibnu Abbas. Fi qaulihi wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, yaqul lam yunzilillahu sihr. Allah itu tidak menurunkan ilmu sihir. Baik. Berarti Berarti memang ini tidak terkait dengan urusan malaikat, tapi sihir yang diajarkan di Babil itu adalah dari setan, bukan dari malaikat yang turun dari Allah Ta'ala. Tapi ini tafsir yang sanadnya dhaif. Wa bi isnadihi anir Rabi' ibni Anas. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya dari Rabi' bin Anas fi qaulihi, di dalam firman Allah Ta'ala, wa ma unzila 'alal malakain qal ma anzalallahu alaihi masihir. Tayyib, kalau maksudnya adalah manafiyah, berarti Allah tidak menurunkan sihir kepada mereka berdua. Berarti kembali ke 2 malaikat. Kalau untuk tafsir dari Rabi' bin Anas ini, yaitu Allah tidak menurunkan kepada kedua malaikat itu ilmu sihir.
Tapi apa? Para setan yang mengajarkan ilmu sihir. Berarti Harut dan Marut di sini kalau untuk tafsir Rabi' bin Anas adalah malaikat. Cuma apa? Manya memang manafiyah untuk periwayatan yang ini. Qala Ibnu Jarir fata'wilul ayati ala hadza. Maka takwil ayat berdasarkan ini adalah apa? Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman minas sihr. Mereka, orang-orang Yahudi setelah membuang kitab suci, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para setan berdasarkan kekuasaan Sulaiman, atau yang menisbatkan diri pada kekuasaan Sulaiman yang berupa sihir. Wa ma kafara Sulaimanu wala anzalallahu sihr. Salam marhaban. Padahal Sulaiman itu tidak kafir. Dan Allah tidak menurunkan ilmu sihir alal malakain kepada dua malaikat. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra bi Babil. Tetapi para setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan ilmu sihir kepada umat manusia yang di Babil. Harut wa Marut. Yaitu Harut dan Marut. Nah, ini memang ada kontradiksi. Karena Anda sudah membaca kitab Ibnu Jarir, di situ bahwasanya apa? Memang beliau menetapkan bahwasanya Harut dan Marut itu bukan malaikat, tetapi dia adalah raja. Baik, sementara apa? Kalau ini Harut dan Marut ini termasuk yang mengajarkan sihir, berarti apa? Dia sebagai badal dari syayatin, berarti Harut dan Marut adalah apa? Dari bangsa jin. Baik. Intinya nanti apa? Dibantah oleh Imam Ibnu Katsir. Kita dapatkan dulu demikian, Ibnu Katsir membantah. Karena apa? Ini tidak sesuai dengan dhahir ayat. Fayakunu qauluhu bi Babil Harut, maka jadilah firman Allah Ta'ala di Babil yaitu Harut minal mu'akhkharil ladzi maknahu, termasuk yang diakhirkan, yang mana maknanya apa? Al muqaddam, harusnya apa? Yaitu diajukan ke depan, karena dia adalah kembalinya ke para syayatin. Kalau fa in qala lana qail, kalau ada orang bertanya pada kita, wa kaifa wajhu taqdimi dzalik, dan bagaimana bentuk untuk kita mendahulukan Harut dan Marut ini? Qil, maka dijawab wajhu taqdimihi an yuqal, sisi pemajuannya yaitu memajukan Harut ke depan, kita katakan apa? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman minas sihr. Mereka, orang-orang Yahudi, mengikuti apa yang dibaca oleh para setan yang mengatasnamakan kerajaan Sulaiman berupa sihir. Wa ma kafara Sulaimanu wa ma anzalallahu as-sihra alal malakain. Padahal Sulaiman tidak kafir dan Allah tidak menurunkan sihir kepada kedua malaikat itu. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra bi Babil Harut wa Marut. Tetapi para setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia di Babil yaitu Harut dan Marut. Fayakunu makniyan kah berarti tohnya? Fayakunu makniyan bil malakain, maka jadilah yang dimaksudkan, ya makniyan, yang dimaksudkan dengan dua malaikat itu adalah Jibril wa Mikail alaihi wassalam. Baik. Tapi apa? Bukan Harut dan Marut. Jadi malaka ini lain dengan Harut dan Marut. Menurut penakwilan yang ini. Li'anna saharatal yahudi fi ma dzukir kanat tazum, karena para penyihir Yahudi seperti yang dikatakan, tapi apa, siapa yang mengatakan? Tentunya apa? Ini kisah Israiliyat. Mereka, para penyihir itu dulu menyatakan annallaha anzala sihr, bahwasanya Allah menurunkan sihir ala lisani Jibril wa Mikail, melalui lisan Jibril dan Mikail, ila Sulaiman bin Dawud, kepada Sulaiman bin Dawud. Lalu apa? Mereka mengikuti yang dibacakan. Mengikuti apa? Sihir. Karena orang Yahudi memang mempelajari sihir. Katanya Jibril musuh mereka. Kenapa sekarang menisbatkan ilmu sihir yang mereka pelajari adalah dari Jibril? Ini kisah Israiliyat, memang apa? Banyak versi mereka itu.
Sementara mereka juga banyak sekte, banyak puak-puak dan sebagainya itu. Fa'akdzabahumullahu bidzalik, maka Allah mendustakan mereka dengan ayat ini, dengan wahyu yang ini. Wa akhbara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam anna Jibril wa Mikail lam yangzila bisihr. Dan Allah mengabarkan kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Jibril dan Mikail tidak turun membawa ilmu sihir. Fa barra Allahu Sulaiman alaihi salam. Maka fa barra Sulaiman, maka Allah membebaskan Nabi Sulaiman alaihissalam mimma nahaluhu minas sihir, dari aliran kepercayaan yang mereka peluk berupa sihir. Peluk dan mereka nisbatkan pada Sulaiman. Wa akhbarahum anna sihra min amali syayatin. Dan Allah mengabarkan pada mereka bahwasanya sihir itu adalah dari amalan para syaitan. Wa annaha kembali ke syayatin ya. Wa annaha tu'allimun nasa dzalika bibabil. Dan bahwasanya para setan tadi mengajari manusia dzalika, yaitu ilmu sihir tadi, di negeri Babil. Wa annal ladzina yu'allimunahum dzalika rajulan, dan bahwasanya yang mengajari mereka ilmu sihir adalah dua lelaki. Ismu ahadihi Harut wasmul akhar Marut. Salah satunya bernama Harut, yang lain namanya Marut. Fayakunu Harut wa Marut ala hada ta'wil, maka jadilah Harut dan Marut berdasarkan takwil ini tarjumatan anin nas, sebagai apa? Penterjemah dari manusia. Wa raddan alaihim, dan yang memberikan jawaban kepada mereka, yaitu sebagai perantara kepada yang pengajar yang di atasnya lagi. Hadza lafzuhu bi hurufi, ini lafaz dari Ibnu Jarir dengan hurufnya. Baik. Qala Ibnu Abi Hatim wa qad qala Ibnu Abi Hatim huditsu an Ubaidillah bin Musa. Saya diberi hadis dari Ubaidullah bin Musa. Sayangnya Ibnu Abi Hatim tidak menceritakan siapa ini yang memberitakan. Akhbarana Fudail bin Marzuq an Atiyah. Atiyah Al-Quradhi, dari kalangan tabi'in, muhaddis dan mufassir. Wa ma unzila alal malakain ma anzalallahu ala Jibril wa Mikail sihr. Allah tidak menurunkan sihir kepada Jibril dan Mikail. Wa haddatsana Al-Fadl bin Syadzan. Baik, ada catatan kaki. Di dalam sanadnya ada yang majhul. Tapi disebutkan di sini, tetapi yang menafsirkan ini bukan Atiyah Al-Quradhi, tapi Atiyah Al-Aufi, yang dirajihkan oleh si muhakiknya di sini. Walaupun biasanya Atiyah Al-Aufi ini bukan menafsirkan, tapi meriwayatkan dari Ibnu Abbas tafsir. Tapi yang mufassir adalah Atiyah Al-Quradhi. Taib. Tapi tetap dhaif, karena tetap yang manapun dia dhaif, karena ini ada rawi yang tidak diketahui, yaitu hudistu ini. Ini yang beliau mengatakan majhul. Bagusnya bukan majhul ya, tapi mubham. Taib. Dan hukumnya hukum seperti asar yang sebelumnya, yaitu sanadnya lemah. Taib. Wa haddatsana Muhammad bin Isa qala haddatsana Ya'la yakni Ibnu Asad qala haddatsana Bakar yakni Ibnu Mus'ab qala haddatsana Al-Hasan bin Abi Ja'far anna Abdurrahman bin Abza, cetakan yang lain Abza atau Abzi? Abza. Di sini ada titik 2 ya. Ma'rufnya adalah Abza tentunya, dari kalangan tabi'in yang pakar Quran dan pakar faraid. Abza harusnya. Karena yaqra'uha, Abdurrahman bin Abza sering membaca ayatnya wa ma unzila alal malikain Dawud wa Sulaiman. Baik. Ini qiraahnya agak apa itu? Agak jauh jadinya. Gimana alal malikaini kemudian Dawud wa Sulaiman masuk di situ. Cuma beliau nggak membahas di sini ya, sanatnya gimana? Iya, nggak dibahas sanatnya ini. Kita tak hafal, belum hafal untuk rawi-rawinya ini gimana.
Wa qala Abul Aliyah, kecuali kalau seperti yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam di Muqaddimah Ilmu Ushul Tafsir beliau. Terkadang qiraah sebagian salaf itu bukan betul-betul bermaksud sebagai qiraah, tapi sebagai apa? Tafsir. Yaitu apa? Bukan bermaksud ini sebagai qiraah dari Quran, tapi ini adalah sekitar penafsiran bahwasanya makna ini adalah ini. Yaitu apa? Malikain, maksudnya dua raja adalah Daud dan Sulaiman. Nah, itu lebih dekat untuk dipahami. Wa qala Abul Aliyah lam yungzil alaihi masihar. Allah tidak menurunkan sihir kepada mereka. Alimal imana wal kufar. Ya di sini dikasih harokat alima, yaitu mereka berdua mengetahui keimanan dan kekufuran. Fasihru minal kufur. Karena sihir itu termasuk dari kekufuran. Fahuma yanhayani anhu asyad dan nahi. Sementara mereka berdua melarang dari kekufuran dengan pelarangan yang paling keras. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Summa syara'a Ibnu Jarir fi raddi hadzal qaul. Kemudian Ibnu Jarir mulai membantah pendapat ini. Baik, wa anna ma bima'na alladzi. Dan bahwasanya ma itu bukan nafiyah tapi apa? Isim mausul bima'na alladzi. Dan itu yang betul memang. Walaupun nanti khilafnya masalah malakain dan malikain. Wa atalal qaula fi dzalik, dan Ibnu Jarir memperpanjang pembicaraan tentang itu, dan memang itu yang betul. Ma-nya adalah bimakna alladzi. Wa da'a anna Harut wa Marut malakani anzalahumallahu fil ard. Dan Ibnu Jarir menyatakan bahwasanya Harut dan Marut adalah dua malaikat yang Allah turunkan ke bumi. Taib. Oh alam, apakah ana yang lupa ya? Karena dulu beliau merojihkan yang malikain. Kecuali kalau karena saking panjangnya jadi ana yang waham, menyangka bahwasanya beliau memilih malikain. Tapi kalau yang disebutkan Imam Ibnu Katsir di sini yaitu apa? Punya Ibnu Jarir sudah tepat bahwasanya memang ini adalah betul-betul malak, yaitu apa? Malaikat. Wa azina lahu ma fi ta'limis sihr. Dan Allah mengizinkan untuk kedua malaikat itu untuk mengajarkan ilmu sihir. Ikhtibaran li ibadihi wa imtihanan, sebagai cabaran dan ujian kepada para hambanya. Ba'da an bayyana li ibadihi anna dzalika mimma yanha anhu ala alsinatir rusul. Setelah Allah menerangkan kepada para hambanya bahwasanya yang demikian itu termasuk perkara yang dilarang, termasuk perkara yang Allah larang melalui lidah para rasul. Wada'a anna Harut wa Marut muti'ani fi ta'limi dzalik. Dan Ibnu Jarir menyatakan bahwasanya Harut dan Marut taat, yaitu apa? Bukan malaikat yang durhaka seperti dalam Israiliyat yang minum khamar lalu berbuat aneh-aneh itu. Tapi apa? Mereka taat kepada Allah di dalam mengajarkan ilmu sihir. Kenapa? Li'annahuma imtasala ma umira bih. Karena mereka berdua melaksanakan apa yang diperintahkan. Sebagaimana para malaikat, sebagaimana malakul maut taat pada Allah, diperintahkan untuk mencabut orang, mencabut nyawa orang, bahkan orang yang paling baik dan tidak ingin mati, itu pun boleh jadi ketika disuruh dicabut ya jelas akan dicabut nyawanya. Dan ini taat, bukan sebagai kezaliman. Kalau sesama manusia membunuh orang lain jelas itu kezaliman secara umum. Tapi malaikat taat karena ini perintah Allah untuk mencabut nyawa orang ini atau mencabut nyawa bayi padahal orang tuanya sangat mencintai bayinya dan seterusnya. Malaikat tidak durhaka karena menjalankan perintah saja. Wa hadzal ladzi salakahu gharibun jiddan. Tetapi dan yang ditempuh oleh Ibnu Jarir ini asing sekali. Wa aghrabu minhu qaulu man za'ama anna Harut wa Marut qabilani minal jin. Yang lebih asing, lebih aneh lagi dari ini adalah perkataan orang yang menyatakan bahwasanya Harut dan Marut itu dua kabilah dari jin. Kama za'amahu Ibnu Hazm, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Hazm. Baik. Kenapa? Karena Harut dan Marut sebagai badal dari syayatin. Sementara syayatin jamak, berarti ini bukan nama satu orang tapi nama kabilah. Dua kabilah. Wa rawa Ibnu Abi Hatim bi isnadihi anid Dhahaki bin Muzahim.
Annahu kana yaqra'uha, Dhahak Ibnu Muzahim sering membaca ayat ini dengan apa? Wa ma unzila alal malikain wa yaqul huma iljani min ahli Babil. Ad-Dhahak mengatakan Harut dan Marut ini, dua raja ini adalah raja non-Arab dari penduduk Babilonia. Wa wajjaha ashabu hadzal qaul al-inzala bi ma'nal khalq. Dan orang-orang yang memilih pendapat ini, mereka mengarahkan istilah inzal, yaitu apa yang diturunkan, maksudnya adalah diciptakan. La bi ma'nal iha, bukan maksudnya adalah pewahyuan. Fi qaulihi, di dalam firman Allah Ta'ala, wa ma unzila alal malakain. Unzila maksudnya adalah khuliqa. Kama qala Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa anzalalakum minal an'ami samaniyata azwaj. Dan Allah menurunkan untuk kalian dari hewan-hewan ternak itu 8 pasangan. Taib, alasannya apa? Karena tidak mungkin 8 hewan ini diturunkan dari langit sana. Tapi apa? Ibnul Qayyim telah membantah pendapat yang menakwil inzal di sini kepada makna yang lain. Taib, karena apa? Beliau mengatakan di dalam kitab Shawaiqul Mursalah, Allah tidak mengatakan anzalahu min indi atau yang seperti itu. Kalau Quran dikatakan memang turun dari sisi Allah, tapi di dalam ayat ini Allah sekedar mengatakan Allah menurunkan untuk kalian. Turun tidak harus dari langit. Ketika tidak disebutkan ujung awalnya, tidak disebutkan asalnya. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan secara mutlak, maka masing-masing adalah sesuai dengan kadarnya. Kalau menurunkan untuk kalian dari yaitu hewan ternak, berarti apa? Memang yaitu apa? Bayi itu turun dari ibunya, ibu di atas, bayinya itu di bawah, karena rata-rata hewan ternak itu kalau melahirkan adalah berdiri. Taib, kecuali kuda dan mungkin kucing. Tapi apa kata Ibnul Qayyim, kalau hewan-hewan ternak biasanya itu sambil berdiri melahirkannya. Berarti apa? Sesuai dikatakan memang turun, kenyataannya adalah turun. Janinnya turun dari ibunya, ibunya berdiri. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Dan kami turunkan besi yang di dalamnya ada kekuatan yang hebat. Ini mereka menakwilkan, menurunkan, yaitu apa? Kenyataannya besi itu tidak turun, tapi apa? Bahkan digali di bawah tanah dan sebagainya. Maka dibantah oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu apa? Pada masa lampau justru besi-besi didapatkan dari gunung, dan gunung itu di atas. Maka sesuai untuk dikatakan, yaitu apa? Kami menurunkan. Selama Allah tidak mengatakan menurunkan dari sisi kami, maka itu tidak menunjukkan bahwasanya memang dia itu dari langit. Taib. Walaupun apa? Setelah sekian lama memang betul-betul Allah membuktikan benarnya Quran. Berapa banyak besi-besi yang hebat itu turun dari apa? Dari langit, dari meteor dan sebagainya. Intinya turun adalah turun, tidak perlu ditakwil. Cuma disesuaikan turun dari mana dan dari mana. Tapi yang namanya turun adalah turun. Selesai. Baik. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Dan Allah menurunkan untuk kalian rezeki dari langit. Mereka mengatakan kenyataannya adalah apa itu? Yaitu rezekinya itu adalah dari bumi. Yaitu apa? Berupa tanaman ini, tanaman itu, baik, dan sebagainya. Tapi ini dibantah. Karena apa? Hujan itu sendiri adalah rezeki. Berapa banyak rezeki yang muncul dari air hujan itu? Bukan berupa tanaman yang tumbuh, tapi hujan itu sendiri adalah rezeki yang banyak. Air yang segar, juga apa? Untuk menghilangkan kotoran-kotoran di udara dan sebagainya. Itu adalah rezeki. Ya, maka apa? Namanya turun adalah turun. Tidak perlu ditakwil. Wa fil hadis, dalam hadis, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan untuknya obat. Mereka mengatakan penyakit itu tentu adalah tercipta, yaitu apa? Dilahirkan, atau mungkin dari apa? Pembelahan sel dari makhluk yang bersel satu atau apa, tercipta, bukan turun. Kita katakan dari mana Anda tahu bahwasanya penyakit tidak turun? Sementara di sebagian hadis Rasulullah melarang kita untuk membiarkan bejana-bejana terbuka di malam hari, karena dalam 1 tahun Allah akan menurunkan penyakit. Ya, bukan mustahil betul-betul ada penyakit baru yang turun dan masuk ke bejana yang tidak ditutup. Nah, setelah itu terserah penyakitnya itu berkembang biak di bawah, tapi asalnya adalah dari atas.
Taib. Maka yang namanya turun adalah turun, tak perlu ditakwil. Wa kama yuqal, seperti dikatakan, anzalallahul khaira wasyarr. Allah menurunkan kebaikan dan keburukan. Taib. Ini adalah kias yang keliru. Taib. Menurunkan. Cuma asal penurunan asalnya adalah dari atas sana, sesuai dengan yang Allah Ta'ala kehendaki. Taib. Walaupun setelahnya mungkin ada kebaikan, ada keburukan dari kanan kiri atau dari kaki dan seterusnya. Tapi asalnya itu seperti yang diceritakan oleh Nabi dan Allah Ta'ala dan Nabinya. Turun adalah turun. Wa hakal Qurtubi an Ibni Abbas wa Ibni Abza wa Dhahak wal Hasanil Basri annahum qara'u wa ma unzila 'alal malikain bi kasril lam. Baik. Qala Ibnu Abza wa huma Dawud wa Sulaiman. Dawud dan Sulaiman. Qala al-Qurtubi fa ala hadza takunu ma nafiyatan aidan. Maka berdasarkan pendapat ini, ma adalah nafiyah juga, menafikan bahwasanya apa yang mendapatkan sihir itu adalah dua raja, itu Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, karena dua-duanya raja. Tapi tetap ini keliru kalau ma-nya adalah nafiyah. Wa dhahaba akharuna ilal waqaf ala qawlihi yu'allimuna an-nasa sihr. Baik, kita cari titiknya nanti. Dan yang lain berpendapat ada wakaf di situ, nanti harus berhenti. Di dalam firman Allah Ta'ala, mereka, yaitu para syaitan, mengajari manusia ilmu sihir, mengajarkan sihir kepada manusia. Berhenti sampai di sini. Qala Ibnu Jarir haddatsani Yunus. Jadi kalau dari Yunus adalah Yunus bin Abdul A'la, murid dari Imam Syafi'i. Qal akhbarana Ibnu Wahab. Ibnu Wahab Diwanul Ilim, memang dia adalah guru dari Yunus bin Abdul A'la Al-Misri. Dan Ibnu Wahab juga Misri. Akhbarana Lais bin Sa'ad juga Misri. An Yahya bin Sa'id, yaitu Al-Ansari. Anil Qasim bin Muhammad, yaitu apa? Anak dari Muhammad ibnul Hanafiyah. Wa sa'alahu rajulun an qaulillahi ta'ala. Ada seseorang yang menanyai Al-Qasim bin Muhammad, termasuk salah satu fuqaha sab'ah menurut sebagian pendapat yang di Madinah, tentang firman Allah Ta'ala, yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babila Harut wa Marut. Qal ar-rajulani yu'allimanin nasa sihr. Dua orang yang mengajarkan sihir kepada manusia, ma unzila alaihima. Nggak tahu ini ma-nya ini sekarang apa menurut takwil yang di sini. Au yu'allimanin nasa malam yang zil alaihima, yaitu orang ini bertanya apa yang diturunkan pada mereka berdua, ataukah maksudnya mereka berdua mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diturunkan kepada mereka berdua. Faqala al-Qasim ma ubali ayyatahuma kanat. Saya tidak peduli, saya tak kisah mana dari dua penafsiran ini. Baik. Kenapa tidak peduli kalau dikembalikan ke yang di atas? Karena apa? Karena ayatnya berhenti di situ sampai sihir kemudian berhenti, titik. Summa rawa'an Yunus, lalu Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yunus an Anas bin Iyad an ba'di ashabih. Ini semuanya sikoh, cuma masalahnya siapa guru dari Anas bin Iyad, tidak disebutkan namanya. An Al-Qasim qala fi hadhil qissah, bahwasanya Al-Qasim bin Muhammad berkata tentang kisah ini, la ubali ayyadzalika kana inni amantu bih. Saya tidak peduli yang mana tafsirnya itu, saya beriman aja. Kalau sekedar ini bagus sebenarnya. Disebutkan sanadnya ke Qasim jayyid. Adapun yang lain disebutkan di sini, rawinya disebutkan jayyid, yaitu apa? Yunus ini adalah Ibnu Abdul A'la As-Sadafi, disikohkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dan Ibnu Abi Hatim memuji bagus Yunus bin Abdul A'la, memang bagus sekali. Beliau faqih yang hebat. Anas bin Iyad sikoh, diriwayatkan oleh Ashabu Kutubis Sittah. Kenapa berhenti sampai di sini? Harusnya yang dibahas adalah ba'du ashabihi, ini gimana berarti kualitinya. Tapi jelas sanad yang pertama sahih. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Pembahasannya memang panjang, khilafnya banyak di sini.